wabarakatuh. Halo semuanya, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang maka ta'arufan. Nah, gimana bisa sayang kalau kenalan aja belum, betul tidak nih? Nah baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Eka Dani Trisuma dengan NPM 20106310 435. Saya adalah mahasiswi Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi S1 Pendidikan Luar Sekolah. Nah, pada video kali ini saya buat untuk melengkapi ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Keluarga dan Parenting. Dan bagi teman-teman yang penasaran, video ini tentang apa sih? Dan untuk mempersingkat waktu juga, yuk kita mulai saja. Jadi pada video kali ini ditujukan kepada para ayah dan bunda, atau bisa juga nih buat para calon ayah dan bunda untuk bekal di kemudian hari ketika sudah berkeluarga. Nah, video ini akan membahas mengenai tantangan pengasuhan era layar, khususnya mengatasi masalah kecanduan pada anak yang sudah terpengaruhi era layar. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan rasa hormat saya kepada Ibu Dr. Hajah UUM Seminar MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Keluarga dan Parenting. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada beliau karena sudah memberikan banyak ilmu pada semester ini serta telah membantu dan mendukung dalam pembuatan video ini. Oh iya, untuk materi ini mengambil referensi dari buku 3 yang berjudul Menjadi Orang Tua Hebat dalam Mengasuh Anak Usia 0-6 tahun dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Jadi, materi ini membahas tantangan pengasuhan era layar, khususnya mengatasi masalah kecanduan pada anak yang sudah terpengaruhi era layar, dengan sasaran untuk para orang tua yang memiliki dan mengasuh anak usia 0-6 tahun dan sudah terpengaruhi atau kecanduan era layar. Nah, video ini bertujuan agar para orang tua mengetahui dan menerapkan beberapa cara dalam mengatasi kecanduan tersebut, seperti bagaimana pengaturan hal teknisnya, bagaimana menjalin komunikasi dengan anak, bagaimana mengedukasinya, serta bagaimana menjalin kedekatan emosi antara orang tua dan anak. Nah, di sini ada pertanyaan, apa sih era layar itu? Jadi, kehidupan sekarang seiring berkembangnya zaman pasti tidak asing lagi dengan yang namanya handphone, TV, komputer, laptop, dan lain sebagainya. Nah, jadi benda-benda tersebutlah yang dinamakan era layar. Lalu, bagaimana sih mengatasi anak usia 0-6 tahun yang sudah terpengaruhi atau kecanduan era layar tersebut? Yuk kita bahas beberapa tipsnya. Tips yang pertama yaitu perhatikanlah hal teknis. Nah, jadi para ayah dan bunda harus memperhatikan hal teknis. Seperti pertama, cek semua alat elektronik yang akan diberikan untuk anak dengan menyesuaikan fungsi dan kebutuhannya. Nah, jadi para ayah dan bunda sebelum membeli harus paham dulu nih kebutuhan untuk si anak itu apa dan menyesuaikan yang menurut ayah bunda cocok untuk si anak itu bagaimana. Yang kedua, memasang filter di internet dalam memblokir semua situs yang tidak berkepentingan. Jadi si anak pun tidak bisa sembarangan membuka situs yang tidak berguna baginya. Yang ketiga, menempatkan komputer di daerah yang terbuka sehingga para ayah dan bunda juga bisa mengawasi si anak ketika bermain komputer. Yang keempat, mulailah memeriksa semua media elektronik yang ada. Jadi untuk para ayah dan bunda jangan segan-segan untuk memeriksa media elektronik yang digunakan si anak tadi. Dan yang kelima atau yang terakhir, jangan pernah ayah bunda meletakkan games atau elektronik yang tidak berguna di area belajar anak. Karena jika meletakkan di area belajar tersebut dapat mengganggu konsentrasi belajar si anak. Selanjutnya, tips yang kedua yaitu jalin komunikasi yang terbuka. Seperti pertama, menyediakan waktu kebersamaan di waktu luang untuk keluarga. Jadi, sesibuk apapun ayah bunda wajib menyediakan waktu untuk berbincang dengan anaknya. Seperti bercerita apa saja sih yang telah dilakukan hari ini, apakah lebih banyak hal positif atau sebaliknya. Kedua, ketika si anak sudah mengenal atau terpengaruh era layar, ayah bunda harus menanyakan nih pada anak apa yang menjadi ketertarikan si anak itu. Lalu ceritakanlah dampak-dampak negatif kepada anak. Contohnya, seperti jika terlalu banyak bermain era layar dapat mengakibatkan kemerahan pada mata, penglihatan jadi buram, dan sebagainya. Ketiga,
Ayah dan bunda juga harus memberi peringatan kepada anak untuk menghindari pertemanan sosial online dengan orang yang sama sekali tidak dikenal, karena dapat membahayakan juga. Dan yang keempat, yang paling penting yaitu buatlah aturan kepada anak. Diperbolehkan bermain era layar dari kapan sampai kapan. Jika si anak melanggar, maka berikanlah sanksi. Contohnya seperti tidak diperbolehkan lagi bermain era layar atau tidak diberikan pulsa dan lain sebagainya. Selanjutnya, tips yang ketiga yaitu memberinya edukasi. Seperti pertama, menerangkan pada anak gejala seseorang yang telah kecanduan era layar sehingga anak merasa takut hal itu terjadi pada dirinya. Contohnya, gangguan pada mata seperti kemerahan, berair, penglihatan kabur. Selain itu, posisi tubuh yang berubah menjadi bungkuk akibat asik bermain era layar dan tanpa disadari dengan posisi yang salah sehingga badan menjadi bungkuk. Kedua, ayah dan bunda juga harus bisa memberi penjelasan kepada anak kenapa hal tersebut baik atau positif dan kenapa hal tersebut buruk atau negatif. Ketiga, jadikanlah kitab suci sebagai pedoman dalam melakukan segala kegiatan yang dilakukan, bukan malah mencari dari era layar yang belum jelas kebenarannya. Dan yang keempat, harus selalu ingat bahwa ayah dan bunda adalah orang tua yang menjadi tauladan di rumah bagi anaknya. Maka dari itu, ayah dan bunda juga harus memberikan contoh yang baik pula kepada si anak agar anak mengikuti hal yang baik seperti orang tua. Dan tips yang terakhir atau tips yang keempat yaitu jalin kedekatan emosi. Seperti pertama, tetapkan niat dan tekad yang kuat dalam hati agar dapat memperbaiki diri yang lebih baik lagi, sehingga dapat mempengaruhi kehidupan keluarga yang baik juga. Kedua, ayah dan bunda juga harus selalu berunding, merencanakan langkah-langkah baru dalam menyikapi persoalan ini, apalagi di zaman globalisasi seperti sekarang. Ketiga, selalu membangun hubungan yang baik dengan anak, seperti saling sharing atau bercerita, memahami perasaan anak, bisa menghargai anak, memberi pengarahan yang baik, dan sebagainya. Dan yang keempat, sempatkan waktu bersama keluarga, minimal 1 bulan sekali, dengan melakukan kegiatan yang have fun seperti berrekreasi. Dan yang terakhir, susun langkah bersama serta tentukanlah konsekuensi jika melanggar aturan tersebut. Nah, jadi beberapa tips tadi bisa diterapkan di dalam keluarga yang memiliki dan mengasuh anak usia 0-6 tahun dan sudah terpengaruhi era layar. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk ayah dan bunda atau para calon ayah dan bunda yang nantinya akan berkeluarga. Amin. Terima kasih kepada semuanya yang sudah menyimak materi ini sampai akhir, dan saya juga ingin meminta maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian tadi. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya, dah.